Kalau kamu ingin memulai bisnis online atau sedang belajar tentang digital marketing, terkadang ada beberapa istilah yang kamu sendiri masih kebingungan dalam memahami maknanya. Tambah lagi, istilah-istilah tersebut biasanya dalam bahasa Inggris. Nah, karena itulah, untuk semakin memahami dan bisa mempelajari tentang bisnis online dengan lebih baik, maka kita perlu mencari tahu apa arti dan istilah tersebut, termasuk maknanya itu apa, sehingga kita bisa lebih mudah dalam menguasai dan mempelajari hal tersebut. Nah, pada video kali ini, Asal Jeplak akan memberikan beberapa istilah bisnis online dalam bahasa Inggris beserta artinya yang sudah diusahakan selengkap mungkin, supaya kamu lebih mudah dalam mencari tahu tanpa perlu bolak-balik mencari lagi di Google, Bing, dan lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkan, video ini disponsori oleh Hostinger. Siapa itu Hostinger? Hostinger merupakan penyedia layanan web hosting dan juga layanan-layanan lainnya ya, yang sudah terpercaya dan sudah dikenal banyak di seluruh dunia. Harga hostingnya pun sangat terjangkau. Bisa dilihat pada layar, paketnya mulai dari 8.900 per bulan. Maksudnya bagaimana? Benar nih 8.900 per bulan? Iya benar, kita coba aja nih. Nah, kita coba lihat aja. Harga 8.900 per bulan itu bisa kalian dapatkan kalau kalian langsung mengambil paket 48 bulan, alias 4 tahun ya. Sementara kalau kalian hanya pengen ambil 1 tahun, maka harganya menjadi 19.900 per bulan. Atau totalnya adalah sekitar 262.680 setahun. Yang bisa dibilang itu sangat murah untuk sebuah paket web hosting. Dan bahkan, paket ini sudah termasuk dengan sertifikat SSL seumur hidup gratis. Sertifikat SSL ini akan memberikan pengamanan tambahan untuk website kalian. Jadi, sangat bagus sekali. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menambahkan fitur backup harian dengan biaya yang sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar 10.379 per bulan. Kemudian bisa juga melengkapi website dengan fitur Cloudflare Protection yang harganya adalah Rp108.709 untuk seumur hidup. Jadi hanya sekali bayar saja. Harga ini belum termasuk dengan domain ya. Kalau kalian ingin ambil web hosting yang sudah termasuk domain, bisa pilih paket lainnya yang hanya sekitar Rp23.900 per bulan, yaitu paket share hosting premium. Kalian bisa mengambil durasi 1 tahun dengan harga Rp39.900 per bulan, maka ini semua sudah termasuk dengan domain gratis. Jadi ini sangat menguntungkan. Karena untuk paket hosting ini, kalian bisa menginstal website unlimited dengan akun email yang unlimited dan juga bandwidth yang unlimited. Ditambah lagi kalau menggunakan WordPress, mereka juga menyediakan fitur WordPress Acceleration atau LSCWP yang sangat membantu supaya loading website kalian akan lebih cepat. Tidak hanya itu juga, kalau kalian menggunakan Hostinger, kalian sudah mendapatkan performa dan kecepatan terbaik, optimisasi yang bagus untuk WordPress, kemudian chat bantuan yang akan siap sedia melayani keluhan kalian selama 24 jam setiap harinya. Dan keunggulan lainnya dari Hostinger adalah pada fitur panelnya. Jadi semua sudah terintegrasi di sini dengan tampilan yang lebih mudah dan terintegrasi, termasuk soal urusan domain, WordPress, pengelolaan file, password, email, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian penonton video Asal Jeplak, kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi, yaitu hanya dengan masukkan kode kupon Asal Jeplak ke dalam kolom kupon, kemudian tekan plus. Nah, bisa dilihat harganya turun drastis dari Rp39.900 menjadi hanya sekitar Rp37.000-an. Jadi, tunggu apa lagi? Sambil kalian belajar membuat website, kalian juga bisa memilih Hostinger sebagai web hosting kalian. Kalau kalian tertarik untuk memesan layanan Hostinger, silakan cek link pada deskripsi di bawah dan klik pada link tersebut untuk melakukan pemesanan. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih Hostinger sudah mensponsori video ini. Dan sekarang kita lanjut kepada video tutorialnya. Yang pertama adalah istilah ads atau advertisement. Ads atau advertisement berarti iklan. Dan dalam hal bisnis online merupakan iklan yang ditayangkan pada media online. Atau ini biasa disebut juga sebagai online advertisement atau online ads. Kemudian istilah kedua A/B testing. Alias dalam bahasa Indonesianya adalah uji A/B. Alias pengujian dua versi iklan kepada pengunjung untuk melihat iklan mana yang lebih efektif. Kemudian, AdSense atau Google AdSense adalah program monetisasi Google untuk mereka yang biasa disebut sebagai publisher, alias mereka-mereka yang menjadi pemilik website, pemilik blog, atau bahkan pemilik channel YouTube. Selanjutnya, AdWords atau Google AdWords, tapi sekarang ini dinamakan dengan Google Ads, merupakan platform pemasangan iklan milik Google, supaya iklan bisa ditampilkan pada platform milik Google. Misalnya, pada hasil pencarian mesin pencari, website, atau blog yang terdaftar ke dalam program AdSense dan pada YouTube.
Selanjutnya, affiliate. Affiliate merupakan afiliasi atau seorang peserta dari program afiliasi yang diselenggarakan oleh suatu pelaku usaha. Nah, dalam affiliate ini juga dikenal istilah affiliate marketing, yaitu program pemasaran yang membuka sistem afiliasi, di mana dalam program ini, para peserta program afiliasi akan mendapatkan komisi pada saat menawarkan produk atau jasa dari pelaku usaha yang membuka program afiliasi tersebut. Selanjutnya, analytics, atau biasa disebut juga Google Analytics, yaitu platform milik Google yang digunakan untuk memantau lalu lintas dari suatu website atau URL secara komprehensif. Kalian bisa melihat dari perangkat yang digunakan, jenis kelamin, browser yang digunakan, negara asal dari pengunjung, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke huruf B. Ada beberapa istilah yang umum di sini, misalnya yaitu B2B alias business to business, yang mengacu kepada pelaku usaha yang menawarkan produk dan atau jasanya kepada pelaku usaha lainnya, alias transaksi dagang antara sesama pelaku usaha atau pelaku bisnis. Kemudian ada juga B2C, alias business to consumer, yang mengacu kepada pelaku usaha yang menawarkan produk dan atau jasanya kepada konsumen yang bukan merupakan pelaku usaha. Jadi kayak transaksi dagang antara penjual dan pembeli pada umumnya. Selanjutnya adalah bounce rate. Bounce rate merupakan presentase dari pengunjung suatu website yang pergi atau menutup situs web setelah mengunjunginya pertama kali tanpa membuka URL atau link lainnya yang ada pada website tersebut. Jadi misalnya pengunjung menemukan website kamu pada hasil pencarian Google. Dia klik, dia baca artikel yang ingin dia baca, setelah itu dia pergi tanpa membuka link-link lainnya. Sehingga itu akan mempengaruhi bounce rate-nya. Selanjutnya, brand. Brand ini adalah merek dagang atau merek dari suatu usaha atau bisnis. Kemudian, call to action. Call to action itu apa? Call to action merupakan istilah untuk slogan, kalimat, atau frasa yang memang ditujukan khusus untuk memancing atau membujuk dalam tanda kutip pembaca untuk segera melakukan aksi, seperti menekan tombol untuk membeli produk atau memesan jasa. Jadi secara harfiah, call to action itu berarti panggilan untuk beraksi. Kemudian, Content Management System atau CMS. CMS alias System Management Content adalah solusi perangkat lunak yang memungkinkan kamu untuk membuat, mengedit, mengatur, dan menerbitkan konten digital di internet hanya menggunakan satu antarmuka atau alat administrasi yang umumnya tidak memerlukan pengetahuan tentang pemrograman. Salah satu contoh dari CMS ini misalnya adalah WordPress. Selanjutnya, conversion. Secara harfiah, conversion berarti konversi atau perubahan, yang dalam bisnis online merupakan suatu proses mengubah, tanda kutip, pengunjung menjadi pelanggan atau melakukan suatu aksi yang bisa dalam bentuk pembelian produk atau pemesanan jasa atau mengklik tombol telepon atau mengklik tombol WhatsApp atau mendaftar menjadi anggota dari suatu website dan lain-lain. Selanjutnya, conversion rate. Conversion rate adalah rasio atau persentase dari jumlah pengunjung yang berubah menjadi pelanggan atau berubah dari tidak melakukan aksi menjadi melakukan aksi setelah mengunjungi platform milikmu, entah itu website pribadi, toko online, marketplace, atau media sosial. Kemudian istilah lainnya, cost per action atau CPA. CPA yang secara harfiah diartikan adalah biaya per aksi adalah model penetapan harga untuk kampanye iklan, di mana pengiklan membayar sejumlah tertentu kepada suatu platform, misalnya Google Ads, Bing, Facebook, atau jasa pemasangan iklan online, dan lain sebagainya, untuk setiap aksi konversi yang dilakukan pengunjung. Selanjutnya, cost per click, alias CPC atau CPC. Cost per click atau biaya per klik adalah model penetapan harga untuk kampanye iklan, di mana pengiklan membayar sejumlah tertentu kepada suatu platform untuk setiap klik yang dilakukan pengunjung atau pengguna pada link atau URL yang ada pada iklan online, yang akhirnya akan mengarahkan pengunjung kepada situs web si pengiklan. Selanjutnya, cost per mille atau CPM. Cost per mille atau CPM adalah biaya per 1000 tayangan. Adalah model penetapan harga di mana pengiklan membayar sejumlah tertentu setiap tayangan iklan milik mereka dilihat oleh 1000 pengunjung.
tanpa memperhatikan atau mempedulikan apakah pengunjung tersebut melakukan konversi atau tidak. Selanjutnya huruf D, yang pertama domain, yaitu nama atau alamat suatu website, misalnya asaljeplak.com, yang sifatnya harus unik dan hanya bisa digunakan oleh satu pemilik per nama domain, kecuali kalau ekstensinya berbeda. Misalnya, karena asaljeplak.com sudah digunakan, kamu tidak bisa memakainya lagi, tetapi kamu bisa menggunakan asaljeplak.co.id, asaljeplak.net, dan lain sebagainya yang belum terpakai. Selanjutnya, dropshipping, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai dropship, yaitu suatu model bisnis online di mana kita menjual suatu produk milik suatu produsen atau pelaku usaha tanpa harus menyetoknya terlebih dahulu, yang nantinya setiap kita menerima pemesanan akan dikirimkan langsung oleh produsen kepada pembeli yang biasanya akan dilabeli dengan nama toko milik kita sendiri. Jadi bukan menggunakan brand milik produsen. Kemudian huruf E, yang pertama e-commerce, yaitu suatu kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, yang umumnya saat ini lebih ditujukan pada media online alias melalui internet. Beberapa bentuk e-commerce ini antara lain adalah online shop atau marketplace. Kemudian, email marketing, suatu kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan email kepada pelanggan atau calon pelanggan, yang biasanya berisikan hal-hal yang sekiranya menarik minat mereka untuk melakukan suatu aksi konversi. Misalnya melakukan klik pada link atau URL yang disediakan pada email tersebut. Selanjutnya, engagement. Ini kalau secara harfiah artinya pertunangan ya. Tetapi kalau dalam bisnis online, engagement berarti aktivitas yang dilakukan pengunjung, pengguna, atau pembaca saat melihat konten digital yang kamu sajikan atau produk yang kamu tawarkan secara online. Misalnya dalam bentuk memberikan komentar, atau memberikan likes, atau membagikan link kita kepada orang lain, ataupun melakukan retweet. Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan engagement rate, yang merupakan tingkat rasio atau persentase dari engagement yang dilakukan oleh mereka yang melihat konten digital yang kamu sajikan. Jadi kalau misalnya semakin banyak orang yang komentar di video ini, atau memberikan likes, atau share, berarti engagement rate dari video ini akan semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah huruf F, frequently asked questions, atau FAQ, atau fact. Fact ini secara harfiah berarti pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu serangkaian pertanyaan yang dilampirkan pada suatu halaman web misalnya, yang umumnya sudah disertai dengan jawaban di bawahnya, sehingga memudahkan pengunjung untuk memahami lebih dalam tentang produk atau jasa yang kita tawarkan, atau soal prosedur pembelian, atau prosedur retur barang, pengiriman, dan lain sebagainya, tanpa harus menghubungi customer service terlebih dahulu. Selanjutnya huruf G, yang pertama adalah geotargeting, atau geotargeting, adalah aktivitas menargetkan pengunjung dari platform digital milikmu berdasarkan lokasi geografis pengunjung tersebut. Misalnya, berdasarkan kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Ini juga bisa dilakukan pada saat kamu memasang iklan, misalnya di Google atau di Facebook. Kamu bisa menentukan negara atau kabupaten mana atau provinsi mana yang kamu incar, sehingga iklan tersebut hanya akan tayang untuk pengguna yang berasal dari lokasi tersebut. Kemudian selanjutnya, Google Display Network alias GDN. GDN adalah jaringan website dan platform milik Google yang digunakan untuk menampilkan iklan display, baik gambar atau teks, seperti misalnya iklan pada web atau blog yang sudah tergabung dalam program AdSense, ataupun channel YouTube yang sudah dimonetisasi. Selanjutnya, huruf H. Istilah pertama yang biasa ditemukan adalah hero image atau hero banner. Hero image atau hero banner ini lebih sering ditemukan kalau kamu tertarik dalam mendalami soal desain web. Karena ini umumnya merujuk kepada gambar atau banner dengan ukuran penuh. Ukuran penuh itu maksudnya sebesar layar perangkat atau sebesar layar browser yang biasanya ditampilkan pada saat kita membuka halaman website. Jadi dia akan tampil sepenuh layar atau sesuai ukuran maksimal layar pada browser atau pada perangkat. Dan ini biasanya sudah disertai dengan kata-kata yang memancing rasa penasaran, sehingga kita akan tertarik untuk scroll ke bawah atau melakukan klik atau mengisi form yang disediakan. Kemudian, homepage. Homepage adalah halaman yang muncul saat kita membuka suatu website untuk pertama kali. Jadi misalnya kalian membuka asaljeplak.com, halaman yang muncul saat
enter di browser dan dibuka di browser, maka itu disebut dengan homepage. Ini hanya berlaku untuk link yang menggunakan nama domainnya saja tanpa ada embel-embel di belakangnya. Biasanya homepage ini juga disebut dengan landing page. Kemudian hyperlink atau link merupakan suatu elemen website yang apabila diklik atau kita tap pada layar akan mengarahkan pengunjung ke lokasi lainnya. Entah itu halaman lain pada website yang sama, chat WhatsApp, atau membuka gambar produk, atau ke halaman pemesanan produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke huruf I. Yang pertama adalah impressions. Meskipun secara harfiah berarti kesan atau impresi, dalam bisnis online kata ini mengacu kepada seberapa sering suatu iklan atau konten digital dilihat oleh pengunjung tanpa memperhitungkan apakah ada aksi yang dilakukan atau tidak oleh pengunjung tersebut. Jadi misalnya orang search sesuatu di Google dan pada hasil pencarian iklan kamu muncul. Saat iklan kamu muncul, itu sudah dianggap impression, tanpa peduli apakah orang tersebut mengklik iklan kamu atau tidak. Selanjutnya, index atau search engine index, yaitu merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada mesin pencari, misalnya milik Google atau Bing, yang akan dimunculkan pada saat kamu mengetikkan sesuatu pada kolom pencarian Google. Yang mana Google nantinya hanya akan menampilkan data-data terindeks yang sekiranya relevan dengan kata atau kalimat yang kamu ketikkan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah JavaScript, yang merupakan suatu kode pemrograman yang digunakan oleh developer website untuk membuat suatu website menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, keyword. Keyword sendiri artinya adalah kata kunci, yang mana ini merupakan prioritas utama pada saat merumuskan strategi optimasi mesin pencari alias Search Engine Optimization atau SEO, yang merupakan serangkaian kata atau kalimat yang sekiranya akan dicari oleh pengunjung pada saat mencari produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi misalnya gini, misalnya kamu menawarkan jasa servis AC, maka beberapa contoh keyword yang bisa kamu gunakan saat memasang iklan di Google, antara lain seperti jasa servis AC Jakarta Selatan, atau servis AC panggilan Jabodetabek, dan lain sebagainya. Keyword yang dipilih akan mempengaruhi biaya yang akan kamu bayarkan kepada agensi digital atau kepada platform pemasangan iklan seperti Google Ads. Karena tiap keyword akan berbeda-beda tingkat kompetisinya dan juga dilihat dari seberapa sering kata kunci itu dicari atau seberapa efektif kata kunci tersebut dalam menghasilkan konversi. Selanjutnya, landing page. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada istilah homepage, landing page merupakan halaman web yang pertama kali muncul pada saat pengunjung membuka website milikmu. Namun, biasanya landing page ini memang sudah dioptimalkan untuk menghasilkan konversi. Sementara homepage itu bisa berisi apa saja. Misalnya blog-blog terbaru, postingan terbaru, itu bisa digunakan sebagai homepage. Tetapi kalau menggunakan istilah landing page, berarti memang halaman tersebut sudah merupakan halaman penjualan yang dioptimasi supaya pengunjung akan tertarik untuk melakukan konversi. Selanjutnya, link building. Ini bukan berarti bangunan link ya, tetapi lebih tepatnya berarti membangun link. Nah, dalam dunia digital, link building merupakan strategi pemasaran digital yang berupa aktivitas penempatan link yang mengarah ke website milikmu. Di mana menempatkan link tersebut, yaitu link tersebut akan ditempatkan pada website lainnya yang lebih kredibel, sehingga Google akan melihat websitemu menjadi lebih kredibel, sehingga akan lebih direkomendasikan pada hasil pencarian. Jadi jangan sembarangan menempatkan link ini. Kalau kamu memiliki link website yang ingin kamu tempatkan di website lain, jangan sembarangan memilih website. Terutama kalau website tersebut sudah dianggap spam oleh Google, yang nantinya akan berpengaruh juga karena Google akan melihat websitemu juga dianggap spam. Selanjutnya, long tail keywords. Long tail keywords merupakan keyword yang sangat spesifik dan biasanya panjangnya melebihi 3 kata. Misalnya, kamu menawarkan jasa pembuatan website, maka contoh long tail keywords dari keyword tersebut adalah jasa pembuatan website profesional di Jakarta Selatan. Seperti itu contohnya. Kemudian, marketplace. Nah, mungkin kamu udah sering dengar istilah ini ya, tapi bagi yang masih bingung, dalam hal bisnis online, marketplace merupakan platform web atau aplikasi di mana pengguna bisa menjual dan juga membeli barang
dari pengguna lainnya melalui metode pembayaran yang ditentukan oleh pemilik platform. Bisa juga pemilik platform membiarkan transaksi terjadi antar pengguna tanpa ada intervensi mereka. Selanjutnya, monetization, yang berarti monetisasi, yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu pendapatan dari platform yang dimiliki. Misalnya, menyediakan ruang iklan pada website, atau kamu juga menyediakan ruang iklan pada video YouTube milikmu, seperti yang dilakukan Asal Jeplak ini. Selanjutnya, name server. Ini penting diketahui saat membuat website. Name server sendiri adalah nama dari server tempat kita menyewa web hosting untuk menempatkan website milik kita. Yang mana name server ini harus ditempatkan pada pengaturan domain dan tidak boleh salah, sehingga website kita bisa diakses melalui nama domain tersebut. Karena kalau tidak, kalau kita menempatkan name server yang salah, website kita tidak akan bisa dibuka walaupun kita sudah mengetikkan nama domain yang benar. Selanjutnya, niche, yang secara harfiah berarti ceruk. Dan dalam marketing umumnya dan juga bisnis online merupakan semacam spesialisasi dari suatu produk, jasa, atau misalnya dalam konten digital, biasanya untuk blogger ya, judul artikel yang ingin ditulis, yang sifatnya sangat spesifik sehingga lebih memperbesar peluang dari konten kita itu untuk dikunjungi atau dicari atau dibeli. Kemudian, organic traffic. Organic traffic merupakan lalu lintas web atau kunjungan web yang berasal dari hasil pencarian pada mesin pencari atau search engine, dan bukan dari misalnya iklan, bukan juga melalui orang mengklik langsung yang kita bagikan, bukan seperti itu. Organic traffic hanya untuk kunjungan web yang berasal dari mereka yang menemukan website kita setelah mencari suatu kata kunci di Google. Selanjutnya, page rank atau PR merupakan ranking suatu website pada hasil pencarian mesin pencari untuk suatu keyword tertentu, yang mana semakin atas posisinya, maka rankingnya akan dianggap semakin baik. Kemudian, page view atau PV, yang merupakan jumlah tayangan dari suatu URL atau halaman website. Data ini biasanya bisa dilihat pada Google Analytics atau menggunakan modul atau plugin tertentu pada CMS yang kalian gunakan. Selanjutnya, pay-per-click atau PPC merupakan suatu model iklan yang berarti kamu harus membayar per klik yang dilakukan oleh pengguna pada URL atau link yang kamu sediakan. Ini kurang lebih mirip dengan CPC, tapi bedanya adalah pada soal istilah saja, di mana PPC itu lebih kepada metodenya, sementara CPC adalah perhitungan biayanya. Selanjutnya, query, yang dalam dunia digital marketing dan SEO, query bisa diartikan sebagai keyword apa yang digunakan pada mesin pencari atau pada kotak pencarian yang ada di website. Selanjutnya, redirect. Kalau kamu sering mendengar istilah redirect, ini berarti suatu proses pengalihan dari link yang digunakan ke link lainnya, yang terjadi otomatis pada saat kamu memasukkan pada kolom alamat di browser atau mengklik link tersebut pada suatu website. Jadi misalnya, Asal Jeplak sudah menentukan redirect. Kalau kalian mengetik asaljeplak.id, maka itu akan redirect ke asaljeplak.com. Jadi kalau kamu mengetik asaljeplak.id misalnya, maka yang akan muncul justru asaljeplak.com karena sudah diatur sebagai redirect. Tapi itu cuma misalnya ya. Selanjutnya, referral marketing, yaitu salah satu program pemasaran di mana seorang pelanggan, misalnya kamu, bisa mendapatkan komisi atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna lainnya apabila pengguna lain tersebut menggunakan link referral milikmu. Ini kurang lebih mirip dengan afiliasi, namun umumnya program referral ini dibuka untuk mereka yang telah menjadi pelanggan. Sementara afiliasi umumnya bisa dilakukan oleh siapa aja selama terdaftar ke dalam program afiliasi tersebut. Nah, kemudian ada lagi istilah referrer. Referrer ini umumnya merujuk kepada URL apa yang digunakan oleh pengunjung website atau situs apa yang digunakan oleh pengunjung website untuk dapat tiba di website atau landing page milikmu sendiri. Kemudian ada juga istilah remarketing atau retargeting. Remarketing atau retargeting ini adalah suatu aktivitas penayangan iklan kepada pengunjung yang sama, baik saat mengunjungi kembali website yang sama atau saat mengunjungi website lain. Ini merupakan metode yang umum dilakukan oleh Google, di mana mereka akan menampilkan iklan serupa untuk pengguna yang sama. Jadi kalau kamu udah buka bermacam-macam website tapi kamu sering melihat iklan yang sama pada website
lain tersebut, berarti Google sedang menerapkan remarketing atau retargeting kepada kamu. Ini hanya berlaku untuk setiap platform yang tergabung ke dalam Google Display Network ya. Jadi kalau kamu membuka website yang sudah dimonetisasi Google atau channel YouTube yang sudah dimonetisasi, kemungkinan besar kamu akan melihat iklan-iklan yang serupa yang sudah kamu pernah lihat di website lainnya atau di channel lainnya. Selanjutnya, Software as a Service atau SaaS. Software as a Service ini adalah istilah yang digunakan kepada suatu platform, aplikasi, atau software yang dijual dengan sistem berlangganan dan tidak dijual putus layaknya software tradisional. Dan umumnya ini bisa diakses secara online. Contohnya seperti Office 365 atau Google Drive yang versi berbayar. Kemudian, shopping cart ini berarti keranjang belanja. Cuma bedanya ini bukan keranjang belanja tradisional ya yang di supermarket, tapi adalah keranjang virtual yang biasa ada pada toko online atau pada marketplace. Selanjutnya, Search Engine Results Page atau SERP. Ini merupakan halaman yang berisikan hasil pencarian yang ditampilkan atas pencarian query yang dilakukan pada mesin pencari. Kemudian, Search Engine Optimization atau SEO. Ini adalah suatu proses atau aktivitas yang dilakukan guna mengoptimalkan performa suatu website supaya memiliki posisi yang tinggi pada hasil pencarian di mesin pencari, misalnya milik Google atau Bing. Lalu ada juga Search Engine Marketing atau SEM. Search Engine Marketing adalah proses pemasaran digital atau di internet yang melibatkan pembelian iklan untuk dapat muncul pada halaman hasil mesin mencari atau SERP tadi. Selanjutnya, Splash Page. Ini adalah halaman website yang biasanya muncul sesaat saat kita membuka suatu website. Kemudian ada juga Split Testing yang merupakan istilah lain dari A/B testing, Traffic atau Web Traffic, yang bukan berarti lalu lintas jalan raya ya, melainkan lalu lintas pengunjung pada suatu platform atau website. Kemudian User Interface atau UI, yang merupakan tampilan atau desain dari suatu platform, website, aplikasi, atau software yang tampak di mata pengunjung. Seperti misalnya pemilihan warna, penempatan menu, pemilihan font, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan User Experience atau UX. UX adalah pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung pada saat menjelajah suatu platform, website, software, atau aplikasi yang nantinya pengalaman tersebut apakah baik atau tidak akan tergantung pada UI yang ditampilkan. Kemudian, Unique Visitor atau UV. Unique Visitor atau UV adalah jumlah pengunjung unik yang mengunjungi suatu website dan hanya dihitung satu kali meskipun pengunjung tersebut membuka website itu berkali-kali. Kemudian, Upsell. Upsell adalah strategi penjualan di mana penjual juga menawarkan produk lain yang bisa menambah kegunaan dari suatu produk atau menampilkan produk terkait yang sekiranya menarik bagi calon pembeli, sehingga akhirnya pembeli tersebut membeli lebih dari satu jenis produk. Selanjutnya, Viral Marketing. Viral Marketing adalah strategi pemasaran dari suatu brand atau produk atau pemilik usaha dengan menggunakan konten yang dirancang sedemikian rupa untuk dapat viral dan dibagikan secara masif oleh mereka yang melihatnya, misalnya dalam bentuk quotes, infografis, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, web hosting. Mungkin yang sudah sering menonton video Asa Jeplak sudah paham web hosting ini apa ya. Web hosting ini adalah ruang digital yang ada pada suatu server untuk menyimpan file-file yang digunakan oleh suatu website, sehingga dapat menampilkan website tersebut sesuai dengan yang telah dirancang dan diinginkan. Kemudian terakhir adalah WordPress, di mana WordPress adalah CMS terpopuler saat ini yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan website, mulai dari yang sederhana hingga toko online yang terbilang kompleks. Nah, selesai juga nih. Demikianlah beberapa istilah bisnis online dalam bahasa Inggris beserta arti dan penjelasannya. Apabila ada yang belum dipahami atau ada yang belum tercantum, silakan saja sampaikan pada kolom komentar di bawah dan Asa Jeplak akan mencoba menjawabnya dengan sejelas mungkin. Jangan lupa, kalau kamu menyukai video ini, berikan like, share, subscribe, dan klik pada tombol bel notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel Asa Jeplak. Thank you for watching this video and I'll see you next time.